marfu ya, hukumnya marfu, khabar mansub. Sebelum kita lanjut mungkin sedikit kita bahas, lihat bagian atas, lihat bagian nomor 3 bagian atasnya. Ini contohnya masih pembahasan khobar ya, mubtada khobar. Contohnya Hamidun thalibun. Hamid adalah seorang siswa. Hamid di sini sebagai al-mubtada ya, marfu bi dhammah, hukumnya dhammah mubtada. Hamidun. Thalibun sama ya. Ini masih pembahasan mubtada khobar. Hamidun thalibun. Hamid adalah apa? Seorang siswa atau pelajar. Nah, cara membuatnya ketika masuk kana ini merupakan fiil ya, fiil madhi. Maka yang awalnya mubtada sekarang menjadi isim kana. Hamid sebagai isim kana. Hukumnya apa? Marfu. Kana Hamidun. Jadi pada posisi ini Hamid tidak berubah harokatnya. Baik itu masuk kana ataupun tidak. Ya. Sekali ya, ini namanya isim kana. Marfu bi dhammah. Kananya adalah dhammah. Nah, khobarnya apa? Khobarnya thaliban. Yang awalnya mungkin di sini thalibun, ketika masuk kana dan sebagai dia posisinya sebagai khobar kana maka mansub ya. Hukumnya mansub atau fathah. Begitu caranya. Jadi kana Hamidun thaliban. Yang awalnya Hamidun thalibun. Ketika masuk kana Hamidun thaliban. Kesimpulannya adalah isim kana marfu bi dhammah. Isimnya ya. Ini namanya isim kana. Hamid itu sebagai isim kana. Dhammah. Tidak boleh kana Hamidan atau kana Hamidin. Tidak boleh. Tapi kana Hamidun. Dhammah. Bagaimana kalau dia pakai idgham? Ya, bisa. Pakai dhammah juga. Seperti kana al-ustadu. Ya, kan Hamid kan tidak mungkin pakai idgham. Memang Hamid itu tidak ada al-Hamid. Adapun khabarnya mansub. Ya, khabar mansub. Dan cara penulisannya kayak kemarin ada sebagian teman kalian yang menulis benar sih khabarnya mansub, tapi kurang penulisannya. Apa kurang apanya? Alif. Yang pernah saya komen di grup itu kurang alifnya. Jadi bukan cuma mansub tapi tambahnya alif. Thaliban. Ada alifnya. Jelas ini? Ya. Tambah cara penulisannya ya. Kalau hanya sekedar mungkin kita membaca mungkin aja benar aja. Tapi belum tentu ketika kita membaca belum tentu kita bisa menulis. Ya ini bahasa Arabnya begitu. Ya seperti ini kalau ada tambahan tambahan. Kalau dihukumkan mati buat. Iya, kalau kita bahasakan khobar, khobar dihukumi sebagai matiwab. Khobar kana kita bahasa tajwidnya namanya matiwab. Hukumnya khobar kana lah matiwab. Selesai. Walaupun kata-kata ini tidak digunakan di pelajaran bahasa. Kalau matiwab kan iya, fathatain setelahnya alif. Dibacanya fathah. Iya, fathatain. Iya, dibaca panjang mad. Apakah boleh kita membacanya dengan thaliba? Boleh. Boleh. Ya boleh. Kana Hamidun thaliba. Dibaca panjang. Itu tidak masalah. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kan tidak mengenal hukum-hukum begitu. Tidak ada hukum guna. Misalnya hukum ilaina anta. Enggak. Seperti doa Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Iya, sama. Nah, kadang dibaca nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang penting panjang. Tapi pendek. Yang terakhirnya saja. Nafi'an thayyiban Awal mutaqabbala. Bukan mutaqabbalan. Ya, bisa juga. Enggak apa-apa itu kan doa. Kan pendek dia mutaqabbalan. Cuma kalau dalam pembahasan hukum tajwid, mad iwad harus dibaca panjang 2 harakat kalau waquf. Itu enggak masalah, ya, enggak masalah. Enggak mengaruhi arti ya. Enggak mengaruhi arti. Jadi khobarnya adalah mansub ya, hukumnya mansub. Isim kana marfu, ya, isimnya marfu, khobarnya mansub. Jelas? Oke, kita lanjut. Contoh lain. Contoh-contoh masih. Oh iya, ya, oke. Ya, oke. Sebelum kita lanjut berikan contoh dia. Saya bahasa Indonesia kan, antum Arabkan sekali langsung belajar juga bahasa Arabnya. Air itu bersih, ya. Iya, iya. Air itu bersih. Bikin dulu mubtada khobarnya. Belum masuk kana. Alma bersih. Kalau bari itu dingin. Nadhifun. Wasif luas. Nadhifun. Ya, lagi.
Ya, al-ma'u Al-ma'u nadif. nadhifun. Nah, sekarang masukkan kana. Kana Kana. kana al-ma'u nadifan. Masya Allah. Mantap. Tangan. Kana al-ma'u nadhifan. Al-ma sebagai isim kana. Nadhif sebagai nadhifan sebagai khobar kana. Apa hukumnya? Mansub. Apa hukum isim kana? Marfu. Nah, buku itu indah. Buku itu Ya, indah. teman. Alkitabu, Ya, alkitabu jamil, Jamil. jamilun. Ya, sekarang masukkan kana. Kana alkitabu jamil. Masya Allah. Luar biasa. Perempuan itu cantik. Oh, nanti ini pertanyaan buat ini deh. Laki-laki itu tampan. Laki-laki itu tampan. Ar-rajul. Bahasa Arabnya dulu. Ar-rajulun Jangan tanwin. Nah, Ar-rajulu jamil. Jamil. Iya. Ar-rajulu. Ar-rajulu Jamilun. jamilun. Sekarang masuk kana. Kana rajulu. Masukkan. Masih ada Arabnya? Iya. Oh, Sambungkan. kana ar-rajulu. Ya, sambungkan aja. Oh iya, kana rajulu. Ya. Kana rajulu jamilan. Ya, kana ar-rajulu jamilun. Masya Allah. Itu. Masjid itu luas. Mesin. Masjid. Oh, masjid. Al-masjidu. Itu Luas. wasifun, wasihun. Bukan wasif kotor. Wasi'un ainain. Wasi'un. Ya. Wasi'un. Al masjidu wasi'un. Masukkan kana. Wasi'un. Wasi'un. Ya. Pakai ain ya? Iya. Wasi'un. Kana al-masjidu wasi'an. Masya Allah. Kana al masjidu wasi'an. Al masjid sebagai apa? Mubtada. Isim. Kalau sudah dimasukkan kana. Oh, isim kana. Isim kana. Kalau wasi'an sebagai Khobar kana. khobar kana. Ya. Jadi ketika posisinya kata al masjidu wasi'un, kalau belum masuk kana ini al masjid sebagai mubtada, wasi'un sebagai khobar. Ketika masuk kana itu tidak disebut lagi namanya mubtada lagi, Kana. tapi isim kana. Iya, Isim kana. Wasi'annya khobar kana. Nah, perempuan itu cantik. Anisa. Pakai mufrad. Itu jamak Oh, itu. jamak itu. Kalau ini sama aja. Anisa perempuan. Al mar'atu. Al-mar'atu jamilatun. Masya Allah. Masukkan kana. Kanat. Iya, itu masih Kanat al-mir'atu. Jangan jadi cermin. Kalau bid'ah itu cermin. Mar. Ya. Kanat al-mar'atu jamilatan. Iya. Karena dia perempuan. Iya, makanya. Oh, itu belum sampai ya. Jadi kalau mubtadanya dia perempuan sifatnya isim perempuan nas, maka jangan pakai kana, tapi kanat. Kalau kita wasolkan kanatil mar'atu jamilatan. Jadi kita lihat posisinya, tidak semua pakai kana. Ada kalanya dia pakai kanat. Kapan? Ketika mubtadanya muannas. Contoh lain, sekolah. Sekolah itu jauh. Al-madrasatu Jauh apa? Tawil itu panjang. Baik. ba'idun. Nah, al-madrasati itu mudzakkar itu muannas. Ba'idatun. Apa namanya? Muannas itu mudzakkar. Mu'anas. Muannas berarti khabarnya Ba'idatun. ya gitu. Jadi tidak cocok kita katakan al-madrasatu ba'idun. Kenapa? Al-madrasah mubtada muannas. Tamar potong. Khabarnya ikuti, harus ikuti. Ba'idatun. Masukkan kana. Kanatil madrasatu ba'idatan. Ya, masya Allah. Kanatil madrasatu ba'idatan. Begitu cara. Jelas ya? Insya Allah. Dahan-dahan dia kepala. Udah muter-muter lagi. Seperti itu kan. Permulaan dia. Dan ini disesuaikan juga, tidak mesti harus isi muannas itu tidak mesti pakai tamar potong. Seperti contoh nama perempuan tapi tidak pakai tamar potong, misalnya ponim jamilatun. Ya, jangan ponim jamilun. Contoh kan. Karena antum lihat ini kan tidak pakai tamar potong nama. Berarti jamilun dan udah. Ponim itu nama perempuan. Ya, nama Jawa. Sekalipun tidak pakai tamar potong, khobarnya harus muannas. Demikian sebaliknya juga ada nama-nama laki-laki yang
bentuknya kayak muannas, kayak perempuan. Siapa? Hamzah. Ya, Hamzah. Jangan kita katakan kanat Hamzah. Karena Hamzah itu nama laki-laki. Berarti pakai mana? Kana Hamzatu. Misalnya Jamilan. Gitu. Karena Hamzah itu bukan perempuan. Sama dengan Muawiyah juga begitu. Muawiyah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Ya. Tapi umumnya isi muannas itu adalah tandanya tamarbut. Itu umumnya. Kecuali pengecualian. Oke, lanjut. Isim kana marfu'un wa khabaruhu kana mansubun, ya. Isim kana marfu'. Ya, isim kana itu harus marfu'. Marfu' itu dhamma, ya. Wa khabaru kana, adapun khabar kana harus mansub, ya. Khabaru kana harus mansub. Nah, ini penjelasannya sudah. Nomor 3, iqra al-mithalain, thumma adkhil la yazalu 'ala al-jumal al-atiyah, ya, ilman bi anna la yazalu min akhwati kana. Bacalah dua contoh ini, masukkan, ya, adkhil, kemudian masukkan la yazalu. Ini kalimat yang harus dimasukkan. Ya, kepada apa? Kepada kalimat berikut. Ya. Jadi la yazalu ini sama seperti posisinya seperti kana. Ya, la yazalu min akhwati kana. La yazalu ini adalah saudara-saudaranya kana. Maksudnya kedudukannya sama gitu dalam kalimat itu. Dia masuk isim juga Ustaz. Seperti kata kerja seperti kana juga. La yazalu itu Kalau karena kan artinya dulu. iya sudah sama juga la yazalu juga itu sama. Kan dikatakan enggak. Kalau la yazalu itu artinya masih. Tapi posisinya hukumnya sama seperti kana. Jadi Ya. Isim la yazalu marfu. Khabarnya apa? Mansub sama. Yazalu ini apa? Artinya masih. Masih. Ya, sementara. masih ya sementara. Bisa masih atau senantiasa. Ya, jadi la yazalu min akhawati kana. La yazalu ini adalah bagian dari saudara-saudaranya kana. Maksudnya hukumnya sama ketika dalam kalimat. Lihat contoh di sini, Ibrahimu naimun. Ibrahim adalah ya isimnya. Isim kana, ya. Dan sama juga kita katakan isim la yazalu. Naimun sebagai khobarnya. Ini masih posisi mubtada khobar, ya. Ibrahimu naimun. Ibrahim sebagai mubtada. Ya, Ibrahim sebagai mubtada. Naimun sebagai khobar. Nah, kita masukkan la yazalu. La yazalu Ibrahimu naiman. Sama posisinya seperti kana juga. Kana Ibrahimu naiman. Jadi la yazalu adalah sama hukumnya seperti kana. Jangan kita katakan naimun. Awalnya naimun ketika sebagai khobar, ya. Naimun ketika masuk la yazalu maka khobarnya mansub. Ibrahim masih tidur, ya. Kalau di sini, kalau pengertian ini sebelumnya mubtada khobar Ibrahim naimun itu belum tahu keterangannya. Apakah sedang tidur, atau akan tidur, apakah sudah tidur. Tapi kalau kita katakan la yazalu Ibrahim naiman, itu berarti waktunya dia masih tidur. Gitu. Kalau karena berarti ya kemarin tidur. Iya, gitu. Jadi karena itu isim sudah yang kerjaannya sudah berlalu. Ini yang sementara. Enggak, sama juga ini sudah berlalu. Cuma artinya masih tidur. Nah, ini yang bentuknya mudzakkar, ya. La yazalu Ibrahim naiman, ini bentuk mudzakkar, kalimat yang bentuknya mudzakkar. Sekarang yang bentuknya muannas, mubtada khabar yang bentuknya muannas. Aminatu naimatun. Aminatu naimatun. Aminah tidur. Aminah sedang tidur. Aminah tidur. Kenapa naimatu? Karena perempuan, naimatun. Kalau naimun untuk laki-laki, ini namanya isim fa'il, ya. Nanti kita akan pelajari kenapa bisa jadi naim. Aslinya kan adalah nama yanamu, itu fi'ilnya. Nama yanamu, tidur. Nama fi'il madhi, yanamu fi'il mudhari. Kenapa bisa berubah menjadi naimun? Dia sebagai pelakunya, orang yang tidur namanya naim. Kalau ada orang namanya naim berarti orang suka tidur. Berarti la yazalunya itu enggak berubah, tak? Berubah. Nanti akan berubah. Pakai air Ustaz. Ini kan udah ada airnya. Oh iya, naim. Naim beda naim dengan naim, ya, pakai hamzah beda. Orang biasa susah, jadi Ya begitu. Sama seperti kita katakan Abdullah. Orang Indonesia kan hanya bilang apa? Abdullah pakai hamzah. Ya. Aminatu adalah isim muannas, ya, nama perempuan.
Maka khobarnya pun tetap muannas. Aminatu naimatun. Ibrahimu naimun. Ini harus kita pahami ya. Ini mubtada khobar. Mudzakkar anunya iya, kalau yang Ya. Adapun ketika masuk la yazalu, aslinya kalau untuk laki-laki la yazalu, kalau untuk perempuan karena dia perempuan ya Aminah, maka la tazalu. Artinya masih sama. Cuma dibedakan di sini kalau untuk laki-laki la yazalu. Kalau untuk perempuan la tazalu pakai ta. Itu bedanya. Ya, bedanya kalau untuk perempuan pakai ta. La yazalu aminatu qaimatan. Adapun kalau dia di akhir dengan tamar butoh tidak pakai alif ya. Kecuali pada tamar butoh itu jangan ada tambahan alif. Kalau naimun kan tambahannya alif kan? Nah, kalau dia sebagai iwab, kalau dia sebagai khobar kana pakai alif. Gitu? Oh. Nah. Ya. Jadi naimatan enggak pakai tambahan alif. Jangan antum tamar buto baru kasih alif enggak. Khusus buat tamar buto tidak pakai alif. Cuma fathatain saja. Ya, cuma fathatain saja. Dan ini boleh disukunkan. La yazalu aminatu naimah. Kalau kita sukunkan. Kalau kita pernah memperjelasnya harokatnya naimatan. semua kalau di sukunannya sama saja. Iya, sama saja. Kalau untuk perempuan, Iya. kalau untuk laki-laki kan naimun. Ada alifnya. Ya, kalau untuk laki-laki ada alifnya menjadi naima kalau mau dibaca panjang. Kalau dibaca ya naiman. Jelas ini ya? Intinya la yazalu ini sama seperti hukumnya seperti kana. Cuma kalau la yazalu artinya masih. Nah, jelas nih? Oke, sekarang tugas-tugas. Fadhil Syekh, baca Hasimun azabun. azab. Azabun. Ya, jangan azab ya. Apa sih? Jangan. Beda azab dengan azab. Kalau azab itu azab siksa, siksaan. Kalau ini apa? Ini termasuk siksaan juga kan? Tidak. Iya siksaan karena dia belum nikah kan. Azab. Azab itu apa? Bujang, jomblo. Jomblo. Tersisa juga kan orang lagi bujang itu tersisa. Bagaimana tidak tersisa lihat akhwat? Aduh. Jomblo. Nah, Hashimun mubtada, azabun khobarnya. Masukkan la yazalu. Hasimu Masukkan dulu la yazalu. la yazalu hasimu Jangan lo tanwin. hasimun. Ya, kan tidak merubah. Jadi hukumnya kana, isim kana itu marfu. Di sini maksudnya dhamma ya. Dhammatain. Ini hukumnya. La yazalu La yazalu hasimu Hisham, bukan Hashim. Hisham. Kalau Hashim itu hanya yang panjang. Kalau sya yang panjang berarti dibaca Hishamun. azaban. Ya, azaban. Azab. La yazalu Hishamun azaban. Ya, fathatain setelahnya alif. Ingat jangan lupa alifnya ya. La yazalu Hishamun azaban. Nah, Itu bisa. iya boleh. Nah, nomor 2. Anda sudah ancang-ancang apa nomor 3? Yang pendek lah. Al mudarisu jalisun indal mudiri. Ya, indal mudiri. Al mudaris sebagai apa? Khobar. Mubtada. Mubtada, ya. Jalisan sebagai apa? Khobar. Nah, sekarang masukkan la yazalu. La yazalul La yazalul mudarisu Mudarrisu. mudarisu Ya. jalisun. Jangan jalisun, khobar. Jalisu. Ya khobar kana. Jalisa. Iya, khobar Oh kana. yang diamnya di sini kan? Iya ini khobarnya ini. Indal mudir enggak itu bukan. Bukan itu. Jadi ini mubtada, al mudaris itu mubtada, jalisun sebagai khobarnya. Nah, sekarang La yazalul mudarisu ya. Jalisan jalisan indal mudiri. ya. Artinya apa? Masih Guru itu guru itu masih duduk ya. di
di Di samping samping kepala sekolah. Ya. La yazalul mudarrisu jalisan indal mudiri, guru itu masih duduk di samping atau di sisi kepala sekolah. Nah. 3. Ahmadu maridun. Masuk. Ahmad sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Maridun sebagai khabarnya. Masukkan la yazalu. La yazalu Ahmadu maridan. Maridun. Ya, maridun. Berarti artinya apa? La yazalu Ahmad maridun artinya berarti Ahmad masih sakit. ya Ahmad masih sakit. Insyaallah. 4. Al-jawu harun. Ya, jauh harus artinya apa? Ayo gua. Apa kemarin jauh? Antum kemarin datang ya? Datang juga, datang. Datang Luas. datang tuh? Jauh. Jauh. Apa itu jauh? Ruangan. Cu? Cuma Cu? cuaca. Ya, cuaca. Cuaca panas. Cuaca. La yazalul jawu Apa? jawu La yazal jauh Haram. harwan. Ya. La yazal jauh harwan. Artinya apa? cuaca ini panas. Cuaca? Cuaca ini masih panas. Ya. Cuaca itu masih panas. Ya. Haram. Nah, terus Al-maktabatu mughlaqatun. Al-maktabah sebagai Sebagai mubtada. mubtada. Mughlaqatun sebagai Sebagai khabar. kabarnya. Sekarang masukkan la yazalu. La tazalu maktabatu mughlaqatun. Hah? Khobarnya mana khobarnya? Ya, khobarnya. Mughlaqatan. Ya, mughlaqatan. Ulangi Pak. Ulangi kita ya. La tazalu maktabatu mughlaqatan. Ya. La tazalul maktabatu mughlaqatan. Nah. Terus 6. Belum ada. Jadi. La yazalu sayyaratu jadidatan. Ya, jadi data 6 itu. Terus 7. Hamidun ghaibun. Hamidun ghaib. 6. La yazalul bukan. La yazalu hamidu. Tanwin tetap tanwin. Enggak Pak. Marfu ya, tanwin. Oh iya. La yazalu hamidun ghaiban. Iya, artinya Hamid masih bolos. masih bukan bolos, masih absen ya, ghaib, tidak hadir. Beda bolos tuh, itu bolos itu melarikan diri. Tidak hadir. Datang terus pulang. Nah. Ya, 4 ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut. Ini penjelasan ya, saya jelaskan dulu. Al marfu ini maksudnya dhamma. Lihat contoh-contoh al marfu. Dakhala zamiluka. Ini marfu. Zamiluka. Karena akan berubah-ubah ini. Jadi kenapa marfu di sini? Karena dia sebagai fa'il, pelakunya. Temanmu masuk. Siapa pelakunya? Temanmu, bukan kamu, tapi temanmu. Jadi kenapa dia marfu? Karena dia fa'il. Fa'il itu marfu bi dhammah. Ya, dakhala zamiluka, temanmu masuk. Ini bentuknya kalimat yang bentuknya marfu. Yang masuk bagaimana? Ra'aitu zamilaka. Awalnya zamiluka, sekarang zamilaka mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bih. Nah, dia masuk karena dia sebagai maf'ulun bih. Apa maf'ulun bih? Sebagai sasaran, objeknya yang dilihat. Aku telah melihat temanmu. Teman itu adalah maf'ulun bihnya. Makanya tandanya apa? Mansub bi fathah. Jelas ya? Ra'aitu, ini tuh di sini siapa pelakunya berarti? Saya. Ya, saya. Fiilnya apa? Ra'aya, melihat. Saya melihat
zamil sebagai maf'ulun bih. Apa hukumnya? Mansub hukumnya, fathah. Jangan kita katakan ra'aitu zamiluka, enggak boleh zamiluka. Tapi zamilaka. Karena hukumnya sebagai maf'ulun bih. Tandanya mansub. Nah, sekarang yang al-majrur, yang bentuknya majrur, jar, kasrah. Qultu li zamilika. Kenapa ada li pakai zamili? Karena ada li. Masuki huruf jar ini. Li itu adalah bagian dari huruf jar. Jadi berarti bagaimana? Majrur, kasrah. Qultu li zamilika. Aku berkata kepada temanmu. Qultu itu aku berkata. Domirnya domir ana, pelakunya. Saya, kalau kita katakan anak qultu. Cuma di sini tidak disebutkan anak. Sudah ada otomatis ya. Walaupun tidak ada kalimat anak, ya tidak perlu pakai anak. Karena apa? Sudah menunjukkan tu itu domir ayah anak. Ini secara ringkasnya begitu, tidak perlu pakai tulisan. Qultu li zamilika, ya majrur ini bentuknya majrur. Aku berkata kepada temanmu. Tidak boleh qultu li zamilaka atau li zamiluka, enggak boleh. Dia harus majrur. Berkasrah. Qultu li zamilika. Berikutnya, ini contoh pertama ya, bentuk yang pertama. Marfu, zamiluka, mansub, zamilaka, majrur, zamilika. Contoh kedua, jaa abuka. Telah datang ayahmu atau ayahmu telah datang. Ini yang marfu. Ya, abuka, dhammah ya tandanya. Ini termasuk dari asmaul husna ya, ada pembelajaran khusus namanya asmaul husna. Sekarang yang bentuknya mansub bagaimana? Ra'aitu abaka. Jangan lagi kita katakan abuka. Kenapa? Abaka karena dia posisinya sebagai maf'ulun bih. Apa tandanya ya saudara? Mansub bil fathah, abaka. Tidak boleh ra'aitu abuka. Tidak boleh ra'aitu abuka. Jadi yang awalnya pakai wawu, sekarang pakai alif. Aslinya adalah abuka. Ketika dia posisinya sebagai, kalau dia mansub, kalau dia posisi sebagai maf'ulun bih, maka fathah dan alif. Abaka. Yang majrur bagaimana? Yang majrur ketika dimasuki huruf jar li. Qultu li abika, pakai ya sukun sekarang. Pakai waw sukun, pakai alif, pakai ya sukun. Qultu li abika, saya berkata kepada bapakmu atau ayahmu. Kasrah ya. Qultu li abika. Pakai sukun. Ini contoh yang kedua posisinya. Berikutnya yang ketiga, qala akhuka. Ini posisi sama ya. Qala akhuka, berkata saudaramu atau saudaramu telah berkata. Dia bentuknya marfu ya. Akhuka dhammah, marfu. Akhuka. Tidak boleh kita katakan qala akhuka. Bedakan ya ketika kita katakan qala akhuka dengan qala akhuka. Kalau qala akhuka artinya apa? Berkata saudara. Ya, berkata saudaramu atau saudaramu berkata. Kalau kita katakan qala akhuka Berarti berkata Ahok. Ahok. Apa bedanya? Kalau qala akhuka, saudaramu berkata. Kalau kita katakan sebenarnya seandainya kita katakan qala akhuka, itu artinya apa? Ahok ini. Ahok. Dia sebagai sasaran. Nah, berarti sebagai sasaran. Berarti dia berkata, saudaramu. Berarti akhu sebagai sasarannya. Seandainya begitu ya. Lihat contoh berikutnya. Dibalik itu nih kalau Ahok. Dibalik. Yang mansub bagaimana? Sa'altu akhoka. Aku bertanya kepada saudaramu. Ini benar. Jangan dibalik ya. Jangan sa'altu akhuka. Kalau sa'altu akhuka itu maknanya tidak ada yang ditanya. Ini kan artinya saya bertanya kepada saudaramu. Kalau harokatnya diganti akho menjadi akhu, sa'altu akhuka seandainya, itu berarti yang ditanya tidak ada. Ya, saya bertanya, dia saudaramu juga bertanya. Yang ditanya siapa? Tidak ada yang ditanya. Makanya ini sangat mempengaruhi sekali ya maknanya ketika harokatnya berubah. Nah, yang tepat adalah sa'altu akhoka. Aku bertanya kepada saudaramu. Berarti yang membedakan cuma harokatnya. Iya, harokatnya. Itu pengaruh sekali harokatnya. Artinya beda itu ya. Beda artinya. Bahkan bisa kebalik. Harusnya ya. Contoh, saya minum air. Kalau ada harokat, yang terjadi apa? Saya diminum air. Atau air meminum saya. Saya membawa buku. Kalau harokatnya terbalik, buku. Ya, buku membawa saya. Itu gara-gara harokat. Ya. Tapi bagi orang yang belum paham biasanya ada istilah begini, sakit taslam. Sudah maksudnya tidak usah kasih harokat, sukunkan saja.
Itu bagi yang agak suka kurang paham, biasanya dia sukunkan. Contohnya misalnya, saya minum air. Ana syaribtul ma. Ma atau ma, pokoknya ma saja. Itu maksudnya. Selamat kan? Sakit, sukunkan, kau selamat, terbebas dari kesalahan. Tadi kita belajar ya supaya tahu juga harokatnya. Hadal kitabu li akhika. Buku ini punyanya saudaramu. Buku ini li akhika, ini yang majrur ya dengan kasroh. Jangan li akhoka, enggak cocok kalau li akhoka. Karena li adalah bagian dari huruf jar, ya tandanya pakai ya. Li akhika. Jelas nih? Oke. Bagian kelima, imlail amakin al khaliyah. Isi tempat-tempat yang kosong ini dengan ya lihat bi aba. Betul? Isi tempat yang kosong ini. Ya itu dong ya. Titik-titik. Nutoh na Apa? Di abu. Kabir. Apa? Berarti Abun. iya abuka, abaka, iya. Itu loh apa? Abun. Kalimat Ini yang- abun ini artinya apa? Bapak. Bapak. Kalau ditanya apa salahnya bapak, al-ab atau abun. Al-abu. Al-abu. Dia kalau berdiri sendiri tidak ada madnya. Kan kenapa bisa berubah ini al-ab itu? Jadi termasuk dari asmaul husna saja. Ketika dia berdiri sendiri, apa asrafnya bapak, abun. Tapi ketika ditambah menjadi abu, ada wawunya. Ada abu. Aba tambah alif, abi tambah ya. Masukkan ya bi abun ya, bi abin. Masukkan di sini di ruang yang kosong ini dengan menggunakan ini abun. Ini apa maksudnya itu? Kami. Nah itu kami. Masukkan abun, tempelkan di kami di sini. Dipahami nggak kalimatnya? Nutup ya. Ah, Tahu. titik-titik kami seorang pedagang Kaya. kaya atau pedagang besar. Titik-titik kami pedagang besar atau pedagang kaya. Ayah kami. Maksudnya begitu dimasukkan. Ini sudah ada kaminya nih, no nih. Iya. Apa kami? Yang jadi masalah adalah Bapak kami, Nah. kami. yang jadi masalah adalah harokatnya. Apakah abuna atau abana atau abina, ini jadi masalah. Abuna. Sesuaikan. Nah itu. Sesuai dengan contoh di atas. Apakah marfu kayak seperti ini abuka, apakah mansub seperti abaka, apakah majrur seperti abika, itu Tapi pilihannya. kalau dia di awal ini pasti masuk. Udah mungkin. Tidak tahu. Dia marfu. Ya. Dia marfu. 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 Berarti Abuna berarti. ya iya. Abuna. 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 Panjang. Ketika dimasukkan ada domirnya, panjangkan dia sebagaimana contoh di atas. Abuna. Abuna. Ya. Tajirun. Dan Kabir. khobar dia sebagai khobarannya. Jangan antum kasihan. Khobar. Tajirun. Ya, tajirun. Kabirun. Jangan ikuti sifat maksud. Kabirun. Ya, kabirun. Abuna tajirun kabirun. Ayah kami adalah seorang pedagang besar. Ya. Dipahami? Saya masih bingung ini. Iya. Karena Insya Allah. yang dijelaskan tadi di sini tidak seperti yang dibahas ini begitu Mas. Berarti Enggak, di sini Ustaz, begini, apa namanya? Kita disuruh membedakan kapan dia marfu, kapan dia mansub, kapan dia majrur. Nah, itu kita pilihan di situ. Itu betul. Cuma yang bawah ini tadi ini al-ab ini yang jadi bingung kan. Nah, kita kasih katakan tadi al-ab itu bagian dari asmaul husna. Memang berbeda dia. Ya. Kalau dia berdiri sendiri al-ab abun, Bapak. Tapi kalau dia ada lumir di belakangnya, berubah dia. Ada waw sukunnya. Abuka, abaka, abika. Nah, karena di sini ada tambahannya nun ya, ini domirnya menjadi abuna. berarti banyak panjang begini Ustaz. Iya, pakai waw sukun, pakai waw. Oh, pakai waw. Iya, jadi- marfu ya, marfu itu. Kan marfu dia. Jadi abuna di sini posisinya adalah hukumnya marfu, dhammah. Jangan abana. Iya. Apa sebab dia apa sebabnya dia marfu? Sebagai file. Bukan. Bukan.
Kenapa dia Mubtada. ya mubtada? Karena mubtada apa? Bohong kan marfu? Ya. Kalau ditanya kenapa marfu? Karena dia mubtada. Tidak ada mubtada yang bohong. Nah, makanya jangan kita katakan abana, dia bukan yang namanya mubtada itu marfu. Ya. Jadi begitu. Abuna mubtada dia. Makanya hukumnya marfu sebagaimana abuka. Jadi nomor 2 li abina. Ya nanti setelahnya berikutnya. Jawabannya. Jadi di sini abuna tajirun kabirun. Ayah kami adalah seorang pedagang besar. Nomor 2. Hadi sayyarata Kenapa tak? sayyarata. Hadi yuman Apa sebabnya dia harokatnya fathah? Kenapa dia mansub? khobar Ustaz. Bukan khobar. Dia di awal. Hadi Hukumnya apa? sayyaratu. Ya, mampu. Dia mubtada. Mubtada. Nah, mungkin hadis sayyarata. Jadi antum harus paham dulu kenapa dia apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur. Dilihat dari kalimat sebelum kalimatnya. Oh, dia posisi sebagai mubtada. Mubtada itu marfu. Hadis sayyaratu. Li titik-titik Li abina. Nah, itu baru. Hadis sayyaratu li abina. Kenapa abina? Karena ada li majrur. Contohnya seperti di atas, li abika, li zamilika, li akhika. Ini contohnya. Kenapa dia Pakai majrur? waw juga Ustaz. Enggak, pakai ya. Jadi Pakai ya. Jadi jangan pakai waw ya. Yang pakai waw itu nomor 1 saja. Iya. Dia sebagai marfu bi dhammah. Ya. Abuna. Jangan abina, enggak boleh abina. Kita katakan abina tajirun enggak boleh. Tapi abuna tajirun. Kecuali nomor 2 pakai kasroh ya majrur. Hadis sayyaratu li abina. Mobil ini artinya apa? Milik Ya, miliknya siapa? bapak. Bapaknya siapa? kami. Ya, bapak kami. Jangan li abuna ya. Tapi li abina. Nah. Oke lah. Nomor 3. Aro'aitu abana. Aro'ai dia bertanya. Iya. Berarti kalau pertanyaan buat yang ditanya. Iya, yang bertanya. Tanya. Apa itu Pak? Aro'aitu. Kenapa tuh? Kan tadi. pertanyaan tuh, bertanya. Aro'aita. Aro'aita. Aro'aita abana. Masya Allah. Itu. Kenapa abana? Anu, karena ngikutin Alasannya nggak jadi kalau ya, karena dia. Kenapa dia masuk? ada Aro'aita. Enggak. Kenapa dia betul bang? Jawabannya betul langsung. Kenapa dia masuk? Karena posisinya sebagai Masuk. Apa? Mabar. Bukan. Anu isim. Bukan. Betul masuk, tapi kenapa posisinya sebagai sasaran? Apa sasaran? Ya. Itu alasannya. Betul jawabannya tadi. Ro'aitu abana. Kenapa abana? Karena dia maf'ulun bih. Sasarannya. Makanya apa tandanya? Mansub bil fath. Kan contoh di atas apa? Kalau dia maf'ulun bih, lihat. Ro'aitu abaka. Bukan abuka. Ro'aitu zamilaka. Mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bih. Sasarannya. Sa'altu akhoka. Kenapa akhoka bukan akhoka? Karena akhoka sebagai maf'ul bih ya. Yang dijadikan sebuah sasarannya. Gitu. Jadi saya melihat bapak apakah engkau melihat bapak kami? Apakah engkau melihat ya? Apakah engkau melihat bapak kami? Ya, itu di situ artinya hal ya. Artinya apakah? Ro'a itu kamu atau tak kamu melihat. Nah, 4. Aina dhahaba abuki ya Fatimah. Ya, Masya Allah. Aina dhahaba abuki. Kenapa abuki? Karena yang ditanya Fatimah. Di mana ayahmu pergi wahai Fatimah? Maka kita katakan aina dhahaba abuki. Pakai waw berarti. Iya, pakai waw. Kenapa? Karena abu di situ sebagai fa'il pelakunya. Di mana atau kemana ayahmu pergi? Abuki, bukan abuki itu ya, bukan di kota Abuki. Sejarahnya begitu mungkin. Abuki. Ya, jangan pakai ka ya, karena yang ditanya adalah Fatimah. Dipahami nih? Insyaallah. Ya, jadi abuki di situ sebagai dia marfu.
Jangan kita katakan aina dhahaba abaki atau abiki, enggak. Dia marfu. Kenapa? Karena dia fa'il. Fa'il kan marfu. Enggak ada fa'il yang fathah. Fa'il itu marfu. Makanya dhahaba abu, bu bukan aba. Ya, abu, dhahaba abu, tinggal ki-nya ditambah karena dia bertanya kepada Fatimah. 5. Mata kharaju. Mata. Kharaju. Kenapa kharaju? Kenapa ju? Ini fiil. Kata kerja ini. Kalau fiil kata kerja ciri-cirinya bagaimana? ya. Ya, fiil madhi ini. Fiil madhi. Berarti kharaja. Kalau kharaju ada wawu sukunnya. Nah, gitu. Mata kharaja. Titik-titik ka ya aliyu. Mana yang cocok? Abu Abi Apakah abuka atau abika atau apa? Arti mata Kapan kapan keluar ayahmu wahai Ali? ayahmu. Nah, ini terjemahannya. Sekarang jadi masalah ada cocokkan pakai do marfu atau mansub atau majrur. Abuka, abaka atau apa? Kenapa? Abuka. Kenapa abuka? Karena Bukan sasaran. Bukan. Kenapa abuka? Karena dia fa'il. Fa'il itu hukumnya apa? Marfu. Nah, cocok jawabannya, cuma harus tahu alasannya. Cocok jawabannya. Mata kharaja abuka ya Aliyu. Ya. Jangan abaka. Jangan abaka. Kenapa? Karena kharaja itu sebagai fiilnya, abuka sebagai fa'ilnya. Dan fa'il itu apa? Marfu. Ya, fa'il itu marfu, jangan mansub. Nah, jadi mata kharaja abuka ya Aliyu. Kapan ayahmu keluar wahai Ali? 6. Is'ali abiki. Kenapa pakai is'ali? Sebelum antum isi dulu ini kosongan ini. Kenapa is'ali? Ini artinya apa is'ali? Bertanyalah kepada, Ya, bertanyalah. Kenapa pakai ada li-nya, ada ya sukunnya di sini? karena ada huruf jar. Nah, lo. Is'ali. Bukan itu alasannya. Ini kan fi'il amr kan? Nah, apa alasannya? Kenapa is'ali bukan is'al? Kenapa ukhruji bukan ukhruj? Kenapa kuli bukan kul? Karena yang ditanya perempuan. Nah, itu alasannya. Itu yang saya maksud. Karena ditanya atau dia menyuruh kepada perempuan. Kan beda menyuruh kepada perempuan dan laki-laki. Contoh misalnya, ya Abu Khalid, ukhruj. Wahai Abu Khalid keluar. Ya Abu Khalid ukhruj. Itu perintah untuk laki-laki. Kalau saya nyuruh kepada perempuan, ya Fatimah ukhruji. Nah, itu. Ada ya. Jadi sama juga nih. Is'ali titik-titik Hai Zainab. Abika ya Zainab. Setelah ini pertanyaan apakah mansub, majrur atau marfu? Abaki, abuki atau abiki? Abuki. Cocok? Halo? Mana yang cocok? Jawabannya Yang pakai nomor berapa, Ustaz? nomor 6. Nomor 6. Apakah is'ali abuki atau is'ali abaki atau is'ali abiki? Abiki Ustaz. anak perempuan dia. Cocok? Karena ini is'ali Jangan ikut-ikut dulu. Lihat dulu, dipahami dulu konteksnya. ya Zainab. Apakah mansub, majrur atau marfu? Marfu. Majrur. 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 Yakin? Majrur. Majrur. Syekh, Masuk. mansub. Bapak betul yakin masuk? Masuk. Masuk. Majrur. Mansub berarti ini. Betul? Belum paham. Betul. Is'ali bukan ya Zainab. Yang ada di Majrur ada. Nah, yang benar lah. Iya, saya bilang ini Pak.
lihat dulu konteksnya. Abika Bertanyalah kepada ayah. Kepada dia, Mansub, kepada karena dia. dia bukan. Dia sasarannya yang Sasaran. ditanya. Isali Jadi jangan terlalu lihat kepada ini kan ada ya sukunya. Abaka, Bukan. Ustaz. Iya, abaki. ya Zain. Dia mansub. Ya Zain. Kenapa dia mau belum bi? abaki berarti. Abaki. Jadi antum jangan pengaruh kepada ini ada memang li Iya, ini karena dia bertanya kepada perempuan, menyuruh kepada perempuan. Bertanya kepada ayahmu wahai Zainab. Bertanyalah kepada yang Tanyaan atau tanyailah ayahmu. Jadi mansub dia is'ali abaki, jangan abuki atau abiki. Abiki itu kapan dipakai abiki? Ketika ada Ada huruf jar. ya itu. Contohnya lihat di atas. Ya, li akhiki, li akhika, li abika, li zamilika lihat. Ketika ada huruf jar li, baru majrur. Ini saya kira ada linknya di sini. Bukan. Ini bukan jar. Di sini ini asalnya adalah sa'ala yas'alu. Is'al itu perintahnya. Is'ali perintah buat perempuan. Dan ini bukan harfun jar di sini. Dia bukan harfun jar. Makanya memang beda ya merintah menyuruh kepada perempuan perempuan sama laki-laki beda. Kalau antum nyuruh sama istri antum jangan seperti laki-laki ya, tinggal tambah saja kasih ya sukun. Ya sukun. Nah, kalau untuk laki-laki kan ukhruj. Kalau untuk istri kita ukhruji, kuli, washrobi, ijlisi, pakai begitu semua. Semua pakai kasrah. Pakai iya kasrah semua tambah ya sukun. Untuk perempuan ini idhabi, udkhuli. Ini perintah. Itu kata perintah. Nah, sama dengan larangan juga. La takhruji, la tadkhuli, la ta'kuli. Perintah dan larangan sama. Dan ini sudah pernah dibahas loh yang lalu. Itu khusus untuk perempuan itu lah. Perempuan. Tambah ya sukun saja. Berarti ini satu kata memang. Satu kata ini, bukan terpisah is'a baru tambah li, bukan. Ini satu kata ini perintah perempuan. Nah, lanjut. 7. Ana a'rafu Arifu. Arifu. Itu saya bilang Arifu. Arifu abika. abaka ya Usman. Ya, us. Usman. Arifnya apa tadi? Usman. Hah? Aktif. Arafa ya'rifu apa? Keinginan. Kenal atau tahu, ya, mengenal atau mengetahui. Ini saya ingin bapak. Nah. Mengenal atau mengetahui. Anta arifu sampai jadi Hendra. Kalau ini aku paham Kak. Masya Allah. Pasti apa kayaknya. Oh gitu kan? Masya Allah. Coba. Nanti itu jawabannya. Ya. Ana arifu abaka ya Utsman. Kenapa abaka? Kenapa dia mansub? Karena dia Alasannya. Sasaran. Ya, karena dia maf'ul bih sasarannya. Itu sebabnya. Nah, lanjut. Ya Bilalu. Katabat. Ya Bilalu. Katabat. Katabat. Yakin katabat? Ayo. Ya. Dipahami dulu teksnya. makanya dulu diundang itu. Ini bacanya kata Risalata ila abika. Ya, Risa. Abika. Risalah. Harokat, kasih harokat. Risalata. Kenapa tak? Karena dia sebagai naat malik. Oh tidak. Jangan bilang manut. Sasaran ini. Iya sasaran berarti kalau dia tidak pakai iklam berarti harokatnya apa? Mansub betul sasaran. Mansub, iya. Tapi harokatnya bagaimana? Risalatan. Ya risalatan. Ya pakai tadi. Risalatan. Ya Bilalu katabtu risalatan. Risalatan Ila. Ya itu baru. Kenapa dia majrur? Karena ada huruf jar. Ya itu mantap begitu. Ila. Jangan ila abaka atau ila abuka. Kenapa? Karena ada ila sehingga dia majrur. Ila abika. Masya Allah. Wahai Bilal, aku telah menulis sebuah surat kepada ayahmu. 9. Terakhir. Kami itu Sami itu anak anna
Abaha. Ya abaha. Abaha. Tobiba. Tobi Tobi. marfu. Tobiba. Marfu. Ibu. Marfu. Marfu. Tobibu. Tobi Tobibun. ya Tobibun. Masyhur. masyhur. Ya, ikuti sifat mausuf. Artinya Saya mendengar ah, bahwasanya bahwasanya bapaknya dokter. bapaknya adalah seorang Bapaknya seorang dokter yang terkenal. ya gitu. Sami itu anna abaha tabibun masyhur. Saya mendengar iya. Saya mendengar bahwa bapaknya adalah seorang dokter yang terkenal. Jadi di sini abaha ya, ini bagian dari isim isim karena ada anna di sini. Ya, isim anna sama dengan isim inna. Ya, di sini isim anna. Ini anna dan inna itu lawan dari kana. Aneh bukan saya. Bukan. Anna itu bukan saya, bahwa Ada anak. Dah, oh pantesan tadi itu. Bukan. Kalau ana yang artinya saya itu nanya panjang. Ana. Kalau anna itu memang ada tasdidnya. Itu maknanya bahwasanya atau bahwa. Bukan saya. Ah, enggak, anna enggak masuk. Itu anna itu saudaranya inna. Dia lawan dari kana. Kalau kana kan isimnya marfu. Khobarnya mansub. Kalau ini kebalikannya. Kalau isim anna, inna dia mansub. Khobarnya marfu. Kebalikan dari kana. Nanti kita akan pelajari isim inna. Kalau isim kana kan isimnya marfu ya. Khobarnya sudah dibahas. Nah, ini anna, inna itu saudaranya. Dia mansub. Isimnya mansub. Ya, isimnya. Makanya abaha bukan abu. Anna abaha. Ya. Nah, sedikit lagi ya. Imla'il amakin al-khaliyah bi akh. Akh itu artinya apa? Akun saudara. Ya. Ini sama ya posisinya seperti abun. Jadi akh itu hukumnya seperti ab. Ketika dia marfu ada baunya. Akhuka. Sama dengan abun juga. Ketika marfu ada baunya. Abuka. Kalau mansub pakai fathah, abaka. Sama ini juga akhoka. Kalau dia majrur pakai ya sukun, abika. Sama juga ini akhika. Ini sama tak? Sama kayak. Cuma beda penggunaannya. Kalau yang di atas kan bapak, kalau ini saudara. Nah, satu aina. Aina akhuki ya sama. Ya, aina akhuki ya Salma. Dia berarti marfu ya. Kenapa marfu? Karena dia khobar. Muannas. Fil. Fa'il kok fil. Fa'il. Nah, mana saudaramu wahai Salma? Nah, dia marfu ya. Nah, nomor 2. Aku tuh bingung kalau kelas itu tak. Berarti saya tanya ini. Nomor 2. Nomor 2 tadi. Khoroja titik hama. Ini jawabannya 2 ini ya. Pakai waw ini tadi yang pertama ya. Ini 2 jawabannya. Tapi dalam bentuk yang konteks berbeda. Mungkin akhoka atau akika. Saudaranya. Ini kan artinya kalau saya terjemahkan ya, saudaranya keluar bersama saudaramu. Nah, jadi saudara di sini bagaimana bentuknya? Apakah dia marfu atau mansub? Nah, yang pertama pilih jawabannya 2 ya. Ini yang pertama Yang pertama mansub. Kenapa mansub? Ini kan sasaran ini. Bukan. Khoroja artinya apa? Keluar. Berarti setelah fiil ada kalau fa'il hukumnya apa? Marfu. Nah, kan? Kan dia bukan sasaran, bukan. Karena ada fiil berarti ada bentuk. Kalau ada fiil pasti butuh fa'il. Ada kata kerja, ada orang yang mengerjakannya. Nah, ini isi yang pertama dia pelaku. Pelaku hukumnya harus marfu. Berarti aku tambah ha, saudara. Nah, gitu. Kharaja akhuha ma'a. Bukan mansub. Ma'a itu harfun jar. Berarti akhi. Akhi tambah di belakang itu. Gitu.
Ya, kharaja akhuha. Yang lain itu majrur itu. Iya, ma itu huruf jar. Temannya. Jadi kharaja akhuka, kenapa akhuka dia marfu? Kenapa? Fa'il dia pelaku. Pelaku itu fa'il itu marfu. Jangan marsuf. Namanya juga fa'il pelaku. Ha, saudaranya telah keluar, saudaranya itu haya. Ma'a karena ma'a itu adalah bagian dari munjar, maka majrur. Ma'a akhika. Tergantung yang ditanya siapa. Oh iya, dulu. Saudaramu keluar, saudaranya keluar bersama. Tergantung yang ditanya siapa. Karena ketidakjelasan. Tidak ada hubungannya dengan ini. Bisa akhi, saudaranya. Diajak bicara ini yang Kan telah kan perempuan. Iya, saudaranya, saudaranya, Saudara perempuannya. saudaranya, bukan saudara Saudaranya perempuannya. perempuan. Ya. Saudaranya keluar, Saudaranya ya kepada perempuan loh. saudaranya. Dia laki-laki. Nyanya perempuannya. Ya, tapi ini saudaranya laki-laki. Ya. Contoh begini. Saya bicara. Saudaranya, saudaranya keluar. Saudaranya berarti kan laki-laki, bukan saudara ya, kecuali ukhtu. Ya, ini saudaranya telah keluar bersama saudaramu. Tergantung yang diajak bicara. Mungkin ki Yang atau diajak ka. bertanya kan nih hai kita. Saudaranya. Akhirnya kan laki-laki. Laki-laki. Iya, Laki-laki. saudara laki-lakinya. Nah, saudara laki-lakinya. Nyanya ini perempuan kan. Iya, ke perempuan, saudara laki-lakinya. Laki-lakinya misalnya saudara laki-lakinya Fatimah, Nah, kan? Nah, saudara laki-lakinya Fatimah keluar bersama saudaramu. Ya, boleh perempuan boleh. Bisa perempuan laki-laki. Karena ketidakjelasan. Intinya di sini, intinya di sini yang jadi masalah bukan domirnya, tapi apakah akhuka atau akhika. Ya, itu yang jadi masalah, itu yang jadi inti pembahasannya di situ. Jelas ya? Kharaja akhuka, akhraja akhuha ma akhika atau akhiki. Tiga. Akhadtu alfu riyalan min akhika. Ya benar. Tapi ini kalimatnya yang coba antum baca lagi. Akhadtu Nah, alfu riyalan. kenapa alfu? Akhad itu artinya apa? Akhad Artinya apa? saya mengambil. Nah, berarti alfu sebagai apa? maklum bi. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya bagaimana? Manafi begitu. Jangan. Iya, Maksud. Betul. Kan maf'ulun bih. Maf'ulun bih, sasaran. Dan ditambah juga di situ ada idhofah. Alfa. Alfa idhofah. Mudhof. Iya. Ria. Rialan. Ya, apa? Ya, idhofah. Riyal. Aku tuh alfa rialin min Akhika. ya min akhika. Itu pembahasannya ini Ji. Cuma ini kan supaya memperkuat. Alfa wa Ya, alfa rialin riyal. min akhika. Nah, jadi majrur ya. Kenapa majrur? Karena ada min. Ya, ada huruf jar min. Ada Nah, Min akhika. ya, akhika. Empat. Adunu. Anna Toli. sudah dibahas nomor 9 tadi di atas. Hukumnya sudah dibahas nomor 9 untuk lihat. Anna. Sami Mansub itu ya mansub. Akun. Anna Toli. akho Akun. jangan akhon. Akho. Ada hu di sini. Akhoka. Akho ada hu. Akhohu. Ya akhohu. Tolaban. Oh. Toliban. Jangan. Khobar. Khobar dari kana atau khobar anna. Khobar anna apa? Mansub atau majrur? Mansub. Khobar. Oh, majrur apa? Kasro. Bukan. Itu lawan dari khobar kana. Kalau khobar kana mansub. Kalau khobar inna marfu. Marfu ini. Ya. Tolibin. Enggak, marfu. Tolibun. Tolibun. Ya. Antum bisa tandai dengan hurufnya. Kalau seandainya mansub pasti ada alifnya. Toliban ada alifnya. Kan? Seandainya dia mansub pasti jangan cuma ba saja, tapi ada alifnya menjadi mad iwad. Seandainya mansub. Nah, di sini kita dapat simpulkan ketika tidak ada alifnya berarti dia marfu. Kalau ada alifnya tidak mungkin mansub, tidak mungkin marfu.
Nggak cocok. Ada alifnya, baru kita kasih dommatain. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi kalau majrur juga bisa. Kalau majrur pasti ada alifnya juga, mustahil. Ya, ada alifnya. Domatain dengan kasrotain nggak mungkin pakai alif. Kalau fathatain baru ada alif. Kalau dia huruf selain hamzah ya gitu. Jadi adzunnu anna akhahu qalibun. Saya sangka dia bahwasanya saudaranya adalah seorang siswa. Nah, terakhir. Ini Nomor 5. nomor 5. Abahatsu an. Abahasu anna An. anni. Ya, an itu harus jar bukan? Ya, jer Ustaz. Ya, berarti Anni. bahasa ya akhi tambah ya ya abahatsu an akhika. Itu sama aja yang apa syaratnya saya untuk laki-laki ana, kalau untuk saya untuk perempuan ani. Tidak ada itu. Ya, jadi abahatsu an akhika, saya mencari saudaramu. Kenapa akhika? Kenapa majrur? Ya. Kenapa majrur? Akhika bukan akhoka atau Karena akhoka? huruf jer. Nah, itu alasannya. Huruf jer. Karena ada an itu huruf jer. Alhamdulillah. Abahatsu an itu saya mencari. Ini berpasangan ya, antara abahatsu dengan an itu memang satu paket. Berarti andai kan ini tidak ada an, ahaka. Iya, akhoka. Iya, begitu dia masuk. Karena ada an, maka majrur. Itu sebabnya kenapa dia majrur, karena ada an. Ada huruf jar Ada saja. huruf jar saja ya. Asalnya ini kalau tidak ada huruf jarnya kan masuk. Iya, mansub akhoka. Nah, gitu maksudnya. Insyaallah. Alhamdulillah, paham ya? Alhamdulillah. Saya mana Pak? Hah? Saya di sini abahatsu. Ya, Kalau kita mau tambah pakai domir boleh. Ana abahatsu, cuma ana domirnya dihilangkan. Sudah menunjukkan saya ketika kita katakan abahatsu. Karena kan kata kerja itu ya bahatsu. Ayah. ya bahasa. Ya, bahasa itu Saya fil mencari ayah. ya bahatsu fil mudhari. Kenapa berubah menjadi a? Karena ada sudah domir ana. Kalimat ananya dihilangkan. Apakah? Bukan. Enggak. Abahatsu. Saya mencari ayahmu itu tadi. Apa tuh? Kalau Anda apa su? Abahasa kalau bahar ya bisa, kalau kita katakan abahasaan, tapi itu tuh dia pelakunya tidak jelas, tapi yang di sini adalah maksudnya adalah saya mencari saudara. Jadi abahatu itu fi'il madhi, fi'il mudhari ya, domirnya domir ana. Boleh kita tambahkan ana abahatu, sama seperti begini, saya minum, nggak pakai saya juga bisa, asyrabu itu sudah maknanya saya minum. Ayah Iya. saya begitu tadi. Enggak, bukan. Sayanya. Oh, saya abahatu. Iya, abahatu. Misalnya, akhoka. iya, misalnya saya keluar, akhruju. Iya, hanya itu saya. Bolehkah pakai anak? Boleh, anak akhruju, tapi ini memperosat kata. Otomatis, iya. Otomatis ketika kita katakan akhruju, itu otomatis maknanya saya keluar. Kalau memperosat kata, silakan ada akhruju, anak akhruju, anak hadis. Oke, demikian. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit. Ya? Kalian mau jadi? Habis? Iya, Masih ada? habis sudah lewat itu. Masih ada. Kalau ini kalimat baru tinggal sedikit. Masih bisa? Oke. Al kalimatul jadidah. Bisa? Udah lewat Oh, iya, itu. sudah mau makan. Nanti ya. Ya, Nanti tukang susu nanti. Lagi susu. Oke, demikian warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Saya selalu Ingat-ingat ya, khabarnya isim kana apa hukumnya? pertama marfu. Ya, isim kana marfu. Khabar kana Kalau